Oke bre, balik lagi bersama kita di channel Hasil Informasi. Di video kali ini kita akan kembali membahas mobil dari DFSK, yaitu Supercab 1500 bensin. Yang akan kita bahas kali ini yaitu apa saja sih yang ditawarkan dari DFSK Supercab agar bisa bersaing dengan para pesaingnya. Yang pertama, dari sisi interior, DFSK menawarkan desain yang berbeda dari pickup pada umumnya. Ya, ini untuk desainnya sih kalau menurut kita sih ini seperti mobil minibus ya, bukan sekelas mobil pickup sih. Terus yang selanjutnya itu DFSK sendiri sudah dilengkapi dengan head unit. Head unitnya itu masih single din sih kalau ini ya, kalau menurut kita sih untuk pickup masih cukup ya untuk head unit yang single din. Dan juga head unitnya pun sudah dilengkapi dengan colokan AUX, colokan USB, jadi untuk kalian pun nanti gampang untuk entertainment, itu nggak hanya radio aja. Dan ini nih yang membedakan DFSK dengan mobil pickup yang lainnya, yaitu dari interior yang bawahnya ini dia itu sudah dilapisi lagi bre, jadi bukan hanya karpet ya aja nanti yang kita dapatkan, tapi dia itu udah dilapisi lagi, jadi itu untuk sangat nyaman sih kalau menurut gua ya. Kalau dibersihinnya itu lebih mudah, dan juga kan kalau nggak gampang keropos juga gitu. Pokoknya nyaman gitu kalau buat bersihinnya, nggak kayak yang pickup di sekelasnya tuh ini kan masih besi gitu, untuk alasnya nggak dilapisi lagi, paling kita dikasih karpet aja. Kalau menurut kita sih ini bagus ya untuk sekelas mobil pickup, ini dilapisi kayak gini, walaupun emang fungsinya kita sih nggak tahu, cuman untuk estetika ini dapat sih. Terus yang membedakannya lagi, untuk DFSK sendiri ini sudah dilengkapi AC ya. Untuk mobil pickup di sekelasnya pun ini masih jarang ya yang sudah menggunakan AC, itu pun kita harus nambah lagi baru kita dapat AC. Kalau untuk DFSK sendiri ini udah dilengkapi AC dari si pabrikannya gitu loh bre, jadi enak lah. Walaupun emang untuk mobil pickup AC itu kadang sering tidak pernah digunakan gitu oleh supir-supirnya, karena mereka tahu sendirilah supir kalau misalnya barang bawa sering ngerokok. Tapi kalau menurut kita sih dengan adanya AC itu sangat bermanfaatnya, apalagi kalau kita mengendarainya di saat hujan, itu bermanfaat banget gitu, nggak akan ngabut dari pandangan itu si jalannya itu. Terus untuk yang seterusnya di DFSK sendiri ini udah dilengkapi dengan power steering, jadi kita tuh semakin nyaman gitu di perjalanan, walaupun bermuatan berat pun masih tetap nyaman, karena ini kan sudah pakai power steering, nggak pakai power hand lagi seperti mobil pickup pada umumnya yang ya sama-sama di kelas inilah, di kelas harga dengan DFSK gitu. Terus yang kedua kita lihat dari baknya bre. Untuk dari baknya itu menurut kita si DFSK ini lebih besar sih, lebih besar daripada kompetitornya, karena dimensinya itu kalau menurut kita sih ini sama dengan L300. Dengan L300 pun ini lebih besar, sekitar 20 cm kalau nggak salah ya, kita itu lebih panjangnya itu 20 cm. Terus untuk baknya pun untuk DFSK itu mengusung bak dengan 3-way, alias bisa dibuka dari segala sisi, dari sisi kiri, kanan, belakang. Ada sih yang pernah bilang bak 3-way itu gampang apa ya, nggak kuat gitu, bak 3-way itu nggak kuat untuk kalau misalnya kita menahan bobot muatan yang terlalu banyak, ataupun nanti kan gampang bunyi gitu. Tenang aja bre, untuk DFSK ini mereka udah memikirkannya sebelum mereka memasarkan mobil ini. Karena apa? Untuk bahan dari baknya itu, platnya itu sangat tebal bre. Untuk ketebalannya tuh kita tuh lupa ya, sekitar berapa mili lah, dia tuh lebih tebal dari kompetitornya. Tapi pas emang kita tes ketak-ketak pun si baknya tuh ya emang benar-benar tebal gitu. Terus dari si pengunci baknya ini kan 3-way, nah ini tuh dilapisi karet lagi, dilapisi plastik atau karet itu. Jadi ya menurut kita sih ini untuk meminimalisir bunyi ya, kadang kan yang 3-way itu sering bunyi kalau misalnya kita bermuatan. Nah untuk DFSK sendiri mereka sudah memikirkannya dengan melapisi ini, jadi ini sangat aman. Terus untuk standar dikirnya juga untuk DFSK ini standar kirnya dia bisa
bermuatan 1 ton 20 kilo lah. Itu sih standar kirnya ya, tapi kalau misalnya melebihi sih bisa juga, bisa, cuman kan kita harus sesuai, jangan sampai melebihi atau di atas standarnya ini, karena kan itu dapat berbahaya juga nanti di perjalanannya. Terus untuk si pernya ini, per daunnya ini untuk DFSK itu lebih banyak sedikit. Kalau menurut kita nggak salah tuh ini ada 6 ya untuk DFS sendiri, karena kompetitornya itu cuma ada 5 untuk si per daunnya ini. Karena apa? Dengan per daunnya menambah 1 lapisan, jadi kalau misalnya bermuatan berat tuh nanti si pendernya ke bannya tuh nggak akan gasruk gitu. Jadi untuk tetap aman sih untuk DFSK bermuatan banyak tuh. Selain itu untuk konsumsi bahan bakarnya pun untuk DFSK Supercab ini, kalau pemakaian pernah kita gunakan itu 1:15, yaitu cukup irit, itu tanpa muatan ya bre ya. Kita bermuatan kosong, itu cuma ada bertiga aja di depan, di kabin depan gitu. Itu sih menurut kita kelebihan dari DFSK Supercab. Untuk kelemahannya tuh menurut kita ya ini kan karena merek baru ya, mungkin belum teruji di jalanan karena kan belum banyak yang pakai ya. Tapi kan seiring berjalannya waktu, mereka dengan kualitas begini pasti bakal banyak konsumen juga nanti yang mempertimbangkan dengan harga segini bisa dapat ini, dan ini pun muatannya bisa banyak gitu, melebihi ya yang harga samalah dengan kompetitornya gitu. Menurut kita sih ini yang ditawarkan dari DFSK itu sendiri. Oke, sekian video dari kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalnya nanti teman-teman ada yang tahu, boleh share di komen atau apa aja yang kalian lebih tahu tentang mobil DFSK ini, biar kita sama-sama bisa sharing. Like bila kalian suka dengan video ini, dislike bila kalian tidak suka. Bertemu lagi bersama kita di video selanjutnya.